Oke guys, jadi aku mau klarifikasi. Jadi dari kemarin banyak banget cerita dari para pekerja rumah, ada yang inilah itulah gitu. Makanya sekarang sekalian aku mau nanyain ya sama Teteh, sama Bu Yani, sama Oni. Sebenarnya ada cerita apa sih di rumah? Mulai dari siapa dulu nih? Bu Yani. Bu Yani ini baru ya, BTW Bu Yani baru berapa bulan ya Bu ya? Di Dari rumah ini. Lebaran ya? Dari Lebaran kemarin. Terus juga Bu Yani enggak seharian ya Bu ya? Iya. Kerjanya dia setengah hari. Enggak ya? Iya. Setengah hari hitungannya. Baliknya jam 5 sore. Nah, gimana tuh Bu? Iya, pas nyapu-nyapu. Ini Ada loh. itu, ada suara yang nangis. Di mana itu? Di mana? Posisinya? Itu di luar. Iya. Suaranya suara cewek. Itu jam berapa kira-kira Bu? Jam 5 ya. Jam 5 sore iya, ya? Iya, jam 5 iya. Itu Jam 5 posisi sore. kita lagi apa sih? Aku lagi nyapu sih, Bu. Di depan nggak ada orang sama sekali. Enggak ada. Aku berdua sama Ai. Iya, sama Ai. Suara nangis. Suara yang nangis tapi dewasa gitu. Oh, itu posisi di dalam villa dalam rumah? Apa Iya. di luar? Di luar, Bu. Oh, di luar Iya, rumah. Iya, di luar. Tapi posisi itunya di mana? Posisi yang nangis gitu. Di atas kayaknya. Di dalam rumah. Iya, di dalam Rumah mana tuh, Bu? Villa Bali. Villa Bali. Iya. Ya karena villa itu emang lama sih nggak ditempatin. Karena kan juga mau disewain ya. Tapi belum disewa-sewain gitu. Tapi rajin kita bersihin sih. Iya. Iya. Kalau nyambung waktu di villa ya, Fahri juga pernah tuh. Dia kan nggak tahu apa-apa ya, karena dari Jawa dia kesini. Ini apa sih anak? Iya. Ini BTW aku lagi nyusuin. Nah, Fahri itu dari Jawa kesini, dia mau tidur di depan villa tuh. Itu. Apa tuh? Iya, apa tuh? Ada yang berantem kayaknya. Ya udah. Siapa Oni? Apa sih nih? Kayaknya Bapak pulang ya? Coba deh. Kayaknya sih. Iya, ini mau. Iya itu mah berantem bentar deh. Ada yang berantem. Gak apa-apa, gak apa-apa. Maaf ya. Gak apa-apa lah ya. Bener-bener tidak. Soalnya di perumahan sini kita doang ya Oni ya. Iya. Satu gang itu. Yang ditempatin kita doang. Yang lainnya buat Satu blok. yang lainnya cuman buat kalau ada tamu gitu. Nah lanjut, tadi apa Fahri? Ngobrolin Fahri. Fahri itu karena dari Jawa, dia ke Bandung, dia tidur tuh di villa. Tidur di villa sendirian. Villa itu kan ada 2 kamar, terus 2 lantai. Nah dia tidur di villa sendirian. Nah jadi posisinya malam-malam sekitar jam 12, jam 1 itu dia dengar suara ketokan pertama suara ketokan, terus dia cuekin, dia bodo amat gitu. Terus keduanya dia dengar suara kayak apa sih, ngesot gitu loh. Bukan jalan apa ngesot ya Bu? Iya. Pokoknya ngesot deh, Iya. srek gitu, srek kayak gitu. Itu dia langsung panik. Waktu itu di rumah kan ada Mbak Titi tuh, telepon dia sama Mbak Titi, Mbak jemput aku karena dia keluar kamar tuh udah nggak berani keluar kamar dia. Serem kali ya. Iya, apalagi sendirian kan, mau keluar takut wujudnya di depan gitu kan. Terus telepon, akhirnya dijemput. Di situ udah dia nggak mau lagi, merinding udah. Tuh. Kalau ini Teh Ai pekerja udah lama di sini. Dari sebelum aku nikah udah ada Teh Ai. Kalau dulu gimana tuh Teh? Dulu mah mana-mana aja nggak ada apa-apa. Benar nggak ada. Ya, Tapi sekarang- pernah nggak sekarang kayak mungkin Bapak? Rame mungkin. Iya sekarang tapi kalau Bapak pernah cerita ada gini-gini gitu nggak dulu? ada sih cerita ya seperti kayak suara apa ketukan kayak gitu. Nah Dari sebelah ya?
Di sebelah antaranya kiri kanan deh, kiri kanan selalu ada gitu kan. Cuman nggak sesering ini gitu kan. Terus makin sini sering gitu kan. Kalau teteh pribadi dulu nggak ada berarti. Nggak ada. Terus kalau sekarang ini? Sekarang ada. Cuman lebaran kemarin tuh yang setahun belakang lah ada lagi sahur ceritanya jam 3. Kita udah kenyang, ada yang sendawa. Di mana itu? Di bawah itu. Di dalam lift ya? Di dalam lift. Gimana sih orang yang orang tua kenyang gitu makan? Itu suaranya orang tua? Bapak-bapak apa? Adalah kayak bapak-bapak sih. Cuman kaget aja, kita yang kenyang, dia yang sendawa kan. Agak horor juga ini. Posisi orang rumah gimana? Udah naik ke atas apa masih di bawah semua? Masih di meja, baru aja selesai makan. Baru selesai makan udah ada yang sendawa. Tapi ini kemarin Teteh sama Bu Yani ya yang denger ya? Apa Kalau itu Teh? kan pertamanya aku denger gitu kan, cuman didiemin. Nah begitu Bu Yani ngomong, ya emang ada gitu kan. Apa itu? Di mana? Suara tangisan Di mana itu? di atas di Villa Bali. Villa Bali lagi. Sering banget ya Villa Bali ya. Mungkin karena itu juga belum kita syukuran gitu Iya, kan. belum syukuran. Nah, itu. Iya. Jadi posisi rumah kita ini depannya 2 villa, ada Villa Bali sama apa itu? B5 sama B6 ya. B4 sama B5 kali ya. B5. Nah itu depan rumah kita. Nah sebelah rumah kita itu dua-duanya kosong. Kalau yang kanan masih riwa-riwi orang pada nyewa villa lah gitu. Tapi yang kiri ini benar-benar parah kosongnya, Kosong banget. lama gitu. Bahkan sampai orangnya juga lupa Kalau punya rumah rumah di sini guys. Sampai lupa kebanyakan rumah kali ya. Iya mungkin ya. Nah itu. Nah yang rumah kosong ini, yang sebelah kita ini baru kemarin. Jadi apa ya? Apa sih gorong-gorong air ya? Iya. Bapak-bapak tuh lagi bersihin gorong-gorong. Nguras lah ya Iya. itu. Terus gimana tuh? Aku sih waktu itu lagi cuti ya guys ya. Nah jadi di situ tuh lagi pada nguras gorong-gorong air sekitar 7 orang lah, 7 orang itu bapak-bapak. Ada yang duduk di terasnya 3 orang. Ada lagi yang lagi nguras di depannya persis. Nah di situ termasuk Mas Fajar suamiku tuh di situ. Jadi aku lagi duduk di rumah di sofa, tiba-tiba dia lari. Ada apa Nduk gitu loh. Aku nggak manggil. Ternyata dia tuh dengar suara aku manggil Mas gitu. Mas gitu. Makanya dia langsung panik yang kayak langsung kenapa Nduk gitu. Itu pun juga dia lari gitu. Makanya perasaan enggak manggil gitu. Enggak manggil kan di rumah pada gitu nih. Enggak manggil. Ih beneran loh. Dengar suara kamu manggil Mas gitu. Langsung merinding lah aku nih. Merinding ya udah bodo amat. Nah, enggak lama kesana lagi bapak tuh. Kesana nongkrong lagi, ngobrol-ngobrol segala macem. Nah, yang kedua nangis, cewek. Di situ bapak-bapak dengar semua. Enggak 1-2, kalau 1-2 mah bohong ya. Iya. Itu bapak-bapak dengar semua pada dengar gitu kalau itu nangis gitu. Cewek ngeri juga sih. Maksudnya apa karena gorong-gorongnya lagi kita bersihin terus dia keganggu gitu kali ya. Gitu kan. Jadi juga kejadiannya sore ya Bu ya. Masih Sore, terang ya. Masih terang. Aku juga heran sih. Maksudnya herannya tuh kenapa sore jam 10 gitu loh. Iya. Tuh papa tuh. Nih Mas, minta tolong Mas. Saya. Gitu. Iya, saya. Terus Oni. Kalau aku sih paling cuman dari awal tinggal di sini cuman ngedengar yang ketok-ketok itu kalau malam itu juga. Terus terakhir ada cerita dari Mang Agus yang dia tiba-tiba ngirim foto ke chat aku, katanya oh ini ada apa, terus ternyata pas ku zoom di kaca itu kayak ada sosok, bukan kuntilanak sih, cuman Iya. apa mukanya sih hitam gitu. Oh, yang di rumah itu? Iya. Oh, jadi itu nggak jauh dari perumahan kita ya? Iya. Sebelah persis. Nah, ceritanya itu rumah depannya jalannya itu lagi di apa sih garuk-garuk Iya, lagi. pakai apa? Pakai ekskavator. Iya, Pengen bikin blok baru lah kayaknya di situ ya.
Terus kayaknya Mang Agus lagi apa? Jaga malam tuh. Jaga malam. Ronda lah ya, kayak ronda gitu. Lagi muter, difoto. Terus waktu disamperin, tiba-tiba si bayangan itu goyang. Iya, itu Dia goyang. bergerak katanya. Terus langsung Mang Agus langsung, ya udah ditinggalin aja, takut katanya. Nanti kita liatin deh, ada fotonya ya. Iya, ada fotonya. Itu kayak orang ngintip juga ya. Tapi katanya Mang Agus juga itu si muka itu kayak jelek banget, hitam, hancur gitu ya. Tapi benar-benar wujudnya tuh putih semua Iya. gitu, kayak nengok gitu. Kayak ngintip gitu. Iya, kayak Tapi kata Bapak Fajar emang di situ tuh ada kuburannya apa gitu katanya. Makanya waktu itu anak-anak kata Bapak nggak boleh ke situ. Oh iya. Ya pantesan kalau itu ada kuburan. Terus juga lagi digaruk-garuk, jadi penghuni itu keganggu. Ganggu lah intinya gitu kan. Jadi dia ceritanya lagi jalan, ngeliatin apaan sih itu, disenterin Noni, katanya Pak Agus itu disenterin sama Pak Agus itu. Pas disenter kan jelas ya. Ih aku sih kalau aku merinding banget sih. Dan itu pas banget malam Jumat ya, Iya. kalau nggak salah. Iya, waktu itu. Iya malam Jumat itu. Berani sih itu orangnya. Pak Agus berani banget orangnya. Terus aku waktu itu ceritanya itu pagi-pagi banget sih, maksudnya masih jam 8-an gitu. Aku sama Aurora sama Biru sama Mbak Titi tuh kan lagi di depan pintu balik. Biasalah si Biru lagi Makan pagi ya. Iya, terus aku sama Aurora kayak nemenin Biru main di depan. Terus si Kang Awan waktu itu datang belok kan dari turunan. Habis itu ngeliat katanya di belakang aku itu ada Diana. Padahal Diana lagi nggak di situ, lagi ada di dalam rumah. Iya, waktu itu sama aku Diananya lagi masak. Dan itu Diana pakai baju hitam. Iya. Tapi Kang Awan ngelihatnya Diana berdiri itu pakai baju putih. Iya. Ngeri juga ya. Terus pas masuk, jadi Kang Awannya itu masuk rumah kaget. Loh, Teh Diana kok di sini? Nah, itu yang di sana itu tadi kan lagi berdiri gitu loh nih. Kang Awan gak usah bercanda, aku kira bercanda kan, tapi serius juga sih dia orangnya kalau iya gitu. Ngeri juga sih kayak gitu ya. Maksudnya kok sampai wujudnya aja persis gitu sama. Emang ngeri sih, banyak sih kejadian, tambah lama kayak tambah ada aja gitu kan. Ini sama yang waktu itu ibu sama bapak lagi makan terus sendok jatuh ya. Iya, kalau itu juga Iya. udah ada tuh di-upload tuh di IG-nya Mas Fajar tuh, nanti kita liatin. Kita lagi makan enak-enak aja tuh. Itu bukan sendok sih, kayaknya parutan apa gitu. Parutan keju ya? Iya, kayaknya apa parutan apa itu di atas apa namanya tuh yang buat kerupuk itu apa? Toples. Nah, toples gitu di atasnya. Kita makan aja, makan biasa gitu tiba-tiba jatuh. Itu kita ngambilnya juga di CCTV sih. Iya. Aduh, ya ampun, ada-ada aja. Tambah lama tambah. Ya. Yang aku sih sebenarnya percaya nggak percaya ya. Kalau pengalaman aku pribadi, ke papa. Nah, kalau aku nih percaya nggak percaya ya sama hal-hal mistis kayak gitu. Karena aku sendiri juga belum yang nggak mau juga sih ngelihat wujudnya, mudah-mudahan enggak gitu. Tapi kalau aku pernah tuh malam-malam aku pipis ke toilet. Itu toilet aku kan toilet di kamar, di dalam kamar. Nah, di toilet itu aku sekitar jam berapa ya? Jam 2. Aku ke toilet. Di situ ada cewek senandung tuh, cewek nyanyi. Tapi nyanyiannya apa aku juga lupa waktu itu. Aku ikut nyanyi gitu, enjoy gitu, ikut nyanyi aja. Di situ nggak ada perasaan aku merinding apa gimana, karena kayak benar-benar itu suara cewek, suara manusia gitu loh nih. Aku kira itu Oni kan, Oni suka nyanyi kalau di kamar mandi. Aku pikir itu Oni tuh gitu, karena waktu itu Oni kamarnya di sebelah aku persis. Tapi itu benar-benar jam 2, nggak mikir aneh-aneh, ya udah selesai pipis udah tidur lagi. Paginya aku tanya Oni, ngapain malam-malam jam 2 masih nyanyi-nyanyi? Enggak, aku nggak bangun Bu, jam segitu terakhir aku bangun jam berapa, tidur jam 10 apa jam 11 gitu. Di situ kayak emang iya, masa iya itu suara itu sih gitu. Tapi itu benar-benar menyerupai suara halus lembut cewek nyanyi gitu, bagus banget suaranya gitu. Tapi kayak kok ternyata iya ya gitu. Yang tadinya nggak percaya tapi kayak masa sih, karena benar-benar di kanan kiri rumah tuh kosong.
Iya sih. Jadinya mau siapa lagi kalau nggak Oni kan? Tapi kalau Oninya enggak berarti siapa gitu. Ini dengan rata-ratanya. Tapi di beberapa kejadian rata-rata mereka menyerupai ya, entah Iya. suara, entah rupa, ya wujud. Terus sama yang waktu itu katanya Bu, apa ibu sama bapak ya, yang pulang dari Bangkok Thailand itu ngelihat bayangan. Oh iya itu lagi. Itu apa itu? Gini ceritanya, aduh aku jadi langsung merinding sih kalau itu. Jadi gini ceritanya. Kita habis pulang dari Thailand. Kita sampai rumah jam berapa ya Teh? Malam banget, subuh ya itu ya. Jam 3 kita sampai rumah Oni. Posisi kita keadaan capek, setengah sadar yang udah gimana sih namanya kita perjalanan jauh, terus tidur di apa namanya bis juga waktu itu dari Jakarta ke Bandungnya. Nah itu kita langsung habis sampai udahlah bersih-bersih istirahat tuh tidur. Nah jadi lampu kamar mandiku itu kan nyala. Jadi aku biasanya kalau tidur sama Mas Fajar tuh kamar gelap banget. Nah tapi yang terang cuman kamar mandi. Nah terang kamar mandinya, udahlah kita tidur. Nah dari bayangan kamar mandi itu kayak sosok yang cewek kunti gitu loh, kayak rambutnya panjang, terus jubahnya putih kayak gitu. Tapi di situ Mas Fajar yang kayak udah tidur lagi gitu, cuman ngebatin doang udah tidur. Nggak lama aku mimpi yang kayak ketakutan terus kayak mas gitu, langsung dipeluk sama dia. Nah di mimpi aku itu yang kayak sosok nggak tahu kok bisa nyambung kayak gitu ya Oni. Aku langsung ngomong, Mas aku ngimpiku tuh sosok yang putih, matanya tuh hitam bulet, semuanya hitam semua, terus tuh kayak apa ya, kayak kondian gitu loh, tapi kondiannya di atas gitu loh Oni. Itu bener-bener di muka gitu, backgroundnya tuh hitam, tapi setelah dipikir-pikir dari itu kayak sosok kayak orang Thailand yang kuno gitu loh, entah itu Cina entah Thailand, baju khas gitu katanya ya. tapi yang aku lihat tuh full muka sama jempol gitu, jempol kayak gitu, jempolnya hitam gitu. Aku nggak tahu itu dari suku Cina atau suku Thailand, aku nggak tahu, tapi itu bener-bener di muka gitu. Ya ngeri juga sih, maksudnya kok pas banget aku pulang dari Thailand, itu ngimpinya gitu kan. mukanya kayak gitu, bukan kayak yang hantu Indonesia lah, pocong, tuyul apa itu enggak, itu aneh juga yang aku lihat. Mungkin hantunya mau ngikut ke Lembang ya. Di Bangkok tuh kan panas katanya ya. Dia mungkin mau merasakan suasana baru, jadi udahlah ngintil aja gitu. Tapi kalau itu mah antara sadar nggak sadar, kayak sugesti gitu sih. Aku nggak bilang itu apa ya kejadian horor apa gimana, tapi kayak satu bapak mungkin kecapean positifnya yang ngelihat sosok kunti itu. Terus kalau aku mungkin itu suges yang aku mungkin di sana ngelihat orang-orang Thailand, ngelihat patung-patung apa kayak gitu. Tapi yang ngerinya maksudnya kayak suara-suara gitu sih. Yang itu yang suara nangis. Tapi sering banget nangis, kenapa ya itu setan? Mungkin dia lagi galau, Serius? bersedih gitu karena LDR Sering apa? loh. Nah itu Bisa jadi. Anda ya. Bisa jadi gitu kan. Karena di rumah ini banyak pejuang LDR ya guys ya. Termasuk sendiri. Termasuk sendiri itu mah. Itu sih. Apalagi ya pengalamannya. Kalau tentang horor pasti ada aja. Banyak sebenarnya. Terus juga kok tambah kesini tambah banyak gitu loh nih. Ada aja kejadian. Ada aja. Lah semalam jam 5 kan aku naik ke atas. Oh tadi malam ya, baru tadi malam ya? Tadi malam. Di lantai kan. berapa Padahal Teh? 5:30 lantai 3. 5:30 loh itu. Suara orang apa? Ketawa gitu kan. Pertamanya Ketawanya ngakak apa cuman nah gitu doang. gitu. Nah, majulah ke depan gitu kan, ke balkon. Guys. Nah cuman pas balik lagi nggak ada. Nah pas aku penasaran nih balik lagi, tapi nggak ada. Cuma pas lagi ke depan doang gitunya. Cuman nggak kayak lari. Itu apa cuman gimana, satu enggak. kali cuman gitu. Cuma satu kali. Cuman nggak ada takut apa gimana, enggak, cuman santai aja gitu. Ah, itu apa gitu kan. Tapi yang anehnya kenapa kayak jam 10 pagi kayak kejadian Bu Iya, Yani sama Teteh siang-siang jam gitu. 10 pagi, terus yang jam 4 jam 5 sore gitu loh. Terus saya tadi pagi jam berapa? 5:30. Setengah 6.
kemarin ini jam 5 ketawa di bawah. Kayak orang ketawa ngobrol gitu, kayak gini aja gitu. Aku dengerin, udahlah nggak usah. Jam berapa itu? Jam 5 itu. Cuman nggak terlalu diiniin gitu kan. Oke. Nggak tahu ya, wallahu alam ya. Mudah-mudahan sih yang penting nggak ganggu. Wujudnya juga jangan ditampakin gitu. Iyalah. Pernah sih kita emang onar karena sering banyak yang kayak Diana, kamu waktu itu, terus kita setel itu ya. Kayak ibu sampai beli apa? Kayak murotal gitu ya. Kita setel di rumah. Oh iya, yang itu nggak ya. nonstop, nggak mati itu seharian full. Biar anget, biar adem aja sih. Ya mau gimana ya, sekarang kan kita tinggal juga di Lembang, tempatnya dingin, terus sunyi gitu. Terus Kiri juga kanan nggak ada kosong. orang juga, kosong, cuma penghuni cuma ini doang. Soalnya rata-rata di sini banyak kejadian villa ya. Nah, banyak yang dijadiin villa. Jadinya Gimana nggak horor gitu kiri kanan. jadi kita hidup juga berdampingan. Yang penting jangan ganggu aja soal gitu ya. Tapi kanan kiri kosong, tapi rumah kita full banget. Nah itu Banyak banget penghuninya, mulai dari ada waktu itu Kang Awan, driver kita, terus Pak Uu sama Pak Agus yang ngurusin ikan, terus ada Teh Ai, Bu Yani, Oni, Ana, aku, Mas Fajar, ada Fari, banyak lah di rumah ini, ada Koko, Aurora. Tapi ya itu yang rame rumah kita doang. Terus juga banyak bocil-bocil, jadi ya anget aja gitu ya. mungkin dia pengen ikutan kali ya. Ya mungkin. Nah percaya nggak percaya lagi, anak kecil emang belum boleh keluar rumah. Itu emang kejadian banget nih Teoni. Iya, waktu itu sama Aura. Jam berapa itu kita waktu itu keluar kan? Apa waktu malam suro ya? Iya, Iya, malam suro pas banget malam Jumat. Iya. Terus kita dengan PD-nya keluar ya guys ya, bawa si Aura. Terus ya udah malamnya si Aura rewel parah banget. Wah, sampai 3 jam nggak Iya, berhenti 3 jam nggak anaknya itu Itu keluarnya nangis. sore gitu. Sampai malam ya bahkan ya. Mm-mm. Waktu itu ada syukuran apa ya malam suro itu ya? Iya, ada acara di dekat rumah Mama Apip ya. Iya, di bawah, agak ke bawah, masih satu perumahan. Terus ya udah si Aura nangis 3 jam nggak berhenti. Nggak berhenti terus kita baru sadar kalau itu malam suro sama malam Jumat. Jumat ya. Terus udah besok nggak usah keluarin lagi. Bener begitu ya, nggak sadar sih Oni ya. Mungkin karena masih sensitif juga ya anak kecil. Tapi percaya nggak percaya malam suro malam Jumat ya nyatanya kayak gitu sih. Oke. Sekian dulu cerita kita. Nanti kalau kita ada cerita-cerita selanjutnya Part kita 2. lanjut. Makasih ya yang udah nyimak cerita kita. Saya. See you. Bye bye.